Orang Yahudi itu ada 3 sekte, 3 aliran. Yang pertama Saduki. Orang Saduki itu tidak pernah mikir Mesias karena mereka hidupnya sudah enak. Mereka menguasai bait Allah, aset ekonomi dikuasai. Yang kedua, masa rakyat yang banyak itu Parisi. Makanya masa rakyat yang banyak itu disebut Amharet. Orang-orang Parisi yang kedua itu. Yang ketiga orang-orang Eseni. Ini korban politik dari orang Saduki. Lalu mereka mengasingkan diri, mendirikan komunitas di sekitar Gua Qumran, Laut Mati. Ajaibnya Tuhan pakai mereka. Ditemukannya Alkitab Perjanjian Lama dari kira-kira tahun 100 sebelum Masehi. Jadi kita punya Alkitab yang usianya 2150 tahun. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Tuhan kok beranak kayak gitu kan, bener gak? Kalau Tuhan itu punya anak, siapa bidannya? Orang kok ya primitif sekali. Apa ya kata anak itu perlu harus ada bidan? Anak itu kata kiasan. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut anak-anak Allah. Apa ya berarti damai itu punya istri sampai orang harus punya sebut anak-anak karena ada istrinya? Kan ya enggak. Anak tangga, anak sekolah apa gedung sekolah itu punya istri, ya toh? Sidul anak sekolahan. Anak sekolah itu sekolah bapaknya atau punya ibunya sekolah, kan ya enggak. Itu kiasan. Maka kalau orang-orang jahat disebut anak-anak kegelapan, kalau orang baik disebut anak-anak terang. Tapi jangan-jangan kalau ada orang kulitnya hitam, ini anak kegelapan, kan orang marah itu. Itu kan kata kiasan. Kata kiasan itu orang yang hidup dalam kegelapan, tidak diterangi oleh Tuhan gitu loh. Makanya orang tersesat lah. Kalau orang gelap kan bisa kemana-mana itu. Bisa tersesat di kuburan, bisa tersesat di sungai, bisa tersesat di sawah. Jadi kalau di sawah ada timun dan semangkanya. Kalau ada ular, itulah tersesat karena apa? Gelap, tidak ada terang. Tapi kalau orang terang kan jelas. Ini bedanya, ya. Ini roti, apakah ini batu kan tahu. Tapi lo gelap itu kata kiasan. Nah, saudara-saudara, sekarang ini tambah lagi PR kita. PR-nya apa? Kalau benar Kristen itu muncul di Yerusalem, kenapa orang Yahudi tidak percaya Yesus? Terus saya jawab, ini sejarah belum berakhir, bro. Ini sejarah sedang berlangsung. Ini bukan the end of history. Alkitab mengajarkan akan tiba saatnya yang di bumi, di bawah bumi, di atas bumi, semua akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu pasti terjadi. Tapi sekarang sejarah belum berakhir. Makanya Yesus menangisi Yerusalem. Kan itu kan Yerusalem dikatakan mengumpulkan anak, tapi engkau tidak mau. Tapi pada saatnya akan terjadi. Nah, itulah tentang akhir zaman. Terus kemudian kenapa orang Yahudi belum percaya, atau di zaman Yesus tidak percaya? Yang percaya juga ada, tapi murid-muridnya. Maka berbahagialah orang yang percaya, kan disebut anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah ini yang percaya kepada anak tunggal Allah. Itu loh saudara-saudara. Orang Yahudi sekarang tidak percaya, jangan bingung. Sejarah lagi jawabannya. Dulu orang tidak percaya Yesus karena apa? Harapannya Mesias itu adalah tokoh politik yang memerdekakan Israel dari penindasan Roma. Lah Yesus malah tidak mengatakan darahku benar-benar minuman, tubuhku benar-benar makanan. Loh, ini kan juru selamat mau mati nih. Murid-muridnya banyak yang mundur. Benar enggak? Bahkan ketika Yesus sudah bangkit, mereka, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi yang dipikirkan itu adalah kerajaan politik. Makanya Yesus ditolak.
Tapi Yesus menangisi Yerusalem. Sejarah harus berlangsung. Kamu lihat gedung yang megah ini, kata Yesus, ketika melihat bait suci yang luar biasa megahnya pada zaman itu, diarahkan mata murid-muridnya, akan tiba saatnya tidak satupun batu dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semua akan diratakan. Yesus mengatakan itu tahun 33 Masehi, di awal tahun, karena pada bulan Nisan dia disalibkan, ya kan? Itu terjadi 40 tahun setelah peristiwa itu kurang lebih, benar-benar terjadi. Waktu itu, ini ngomong sejarah lagi, orang Yahudi itu ada 3 sekte, 3 aliran. Yang pertama Saduki. Orang Saduki itu tidak pernah mikir Mesias karena mereka hidupnya sudah enak. Mereka menguasai bait Allah, aset ekonomi dikuasai. Yang kedua, masa rakyat yang banyak itu Parisi. Makanya masa rakyat yang banyak itu disebut Amharet. Orang-orang Parisi yang kedua itu. Yang ketiga orang-orang Eseni. Ini korban politik dari orang Saduki. Lalu mereka mengasingkan diri, mendirikan komunitas di sekitar Gua Qumran, Laut Mati. Ajaibnya Tuhan pakai mereka. Ditemukannya Alkitab Perjanjian Lama dari kira-kira tahun 100 sebelum Masehi. Jadi kita punya Alkitab yang usianya 2150 tahun. Ayo, siapa yang mengatakan Alkitab palsu? Mungkin dibukti sejarahnya 2000 tahun aja ada kok. Ayo sekarang, ya toh? Itu orang Eseni. Ketika orang Parisi tidak puas dengan situasi mereka, mereka melahirkan kelompok baru yang sangat keras, namanya Zelot. Orang-orang Zelot ini yang memprakarsai pemberontakan terhadap Roma. Lalu mereka berontak, lalu muncullah perang Yahudi pertama. Mulai tahun 66 berakhir tahun 70 Masehi. Apa yang terjadi? Tanggal 9 bulan Ibrani Ab, tahun 823 setelah berdirinya kota Roma. Tahunnya itu jelas catatannya. Sama dengan 5 Agustus tahun 7 Masehi. Kira-kira pada saat mereka sembahyang Minkah, kira-kira menjelang maghrib, asar itu ya, itu api memasuki ruangan kudus, kemudian masuk ruangan kudus, bait Allah benar-benar hancur. Itu sore hari tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Persis dengan yang dinubuatkan Yesus. Tinggal tembok barat yang disebut dengan Kotel Ham-Ma'rifi, tembok barat. Orang Yahudi nangis-nangis di situ, menyeratapi dosa-dosanya. Kenapa kehilangan bait Allah? Tetapi orang yang nonton dia, ini mereka meratap, makanya disebut tembok ratapan. Istilah tembok ratapan itu julukan oleh orang-orang bukan Yahudi yang nonton mereka meratap itu. Makanya orang Arab menyebut Haitun al-Mubaka, tembok ratapan. Tinggal itu, sudah habis harapannya. Lalu ada sebelum perang usai, ada seorang rabi. Rabi itu pemimpin agama Yahudi. Dia tahu ini gara-gara orang Zelot ini, kita sebentar lagi kehilangan bait Allah, kita kehilangan harapan masa depan kita. Lalu diam-diam dia mengutus utusan untuk berdamai dengan Roma. Lalu diterima sama Roma. Apa mau kamu? Saya nyerah. Karena saya tahu ini akhir sejarah bangsa kami. Kami tidak punya lagi bait Allah. Karena itu, izinkan kami untuk pindah dari Yerusalem. Tapi izinkan kami untuk merinda masa depan kami bersama agama kami. Lalu Rabi Yohanan bin Zakkai itu diberikan tempat bersama para pengikutnya yang tersisa di sebuah kota yang namanya Yapne. Yapne itu dikenal dengan Yamnia, dekat Tel Aviv modern. Tinggal di sana mereka meneruskan agama Yahudi,
Tapi agama Yahudi yang muncul di abad kedua setelah Bait Suci hancur beda dengan Yahudi yang sebelumnya. Bedanya di mana? Tidak ada lagi Yom Kippur dengan korban binatang. Ya toh? Yang ada hanya doa-doa yang dipusatkan di rumah ibadat yang namanya sinagoge. Paskah masih ada, tapi korban domba Paskah tidak ada lagi. Hanya doa-doa yang dipanjatkan. Karena tidak ada bait suci, korban tidak sah untuk dilakukan di sana. Setiap Paskah tiba, mereka selalu mengenang Yerusalem. Tahun 130 berontak lagi orang Yahudi ini. Itu yang namanya perang Yahudi kedua. Kenapa saya ceritakan sejarah ini? Supaya Anda tahu sejarah kekristenan. Dan yang kekristenan yang kita hadapi ini kalau aliran Pentakosta dari tahun 2000-an, tahun 1900-an ketika terjadi penyuluran Roh Kudus di Azusa atau apa, Azusa Street. Tapi 19 abad yang lama tidak tahu sejarahnya. Akibatnya Yesus baru dilantik jadi Tuhan tahun 325. Da Vinci Code bingung. Karena kita ini terlalu aliran. Itu loh saudara-saudara. Makanya kita ini kembali ke pokok, kembali ke sumber. Kalau itu gereja pasti bersatu. Amin. Makanya saudara-saudara, perang Yahudi kedua. Perang Yahudi kedua itu menang. Ini luar biasa. Kemenangan itulah selama hanya 4 tahun saja. Tahun 135 kembali Kaisar Hadrianus meluluh lantakkan Yerusalem. Nah, saat itu di mana posisi orang Kristen? Murid Yesus sendiri ada pengikutnya Selot loh. Namanya Simon orang Selot. Artinya pada masa Yesus sendiri menghadapi murid-muridnya yang ingin juga angkat senjata untuk melawan. Petrus sendiri ngiris itu. Telinganya hamba imam besar, artinya murid-muridnya itu kalau orang Ambon bilang kepala angin juga itu. Artinya apa? Karena itu kebutuhan mereka untuk mereka merdeka. Yesus katakan kemerdekaan yang sejati itu adalah kemerdekaan roh, bukan sekedar kemerdekaan fisik. Kalau kemerdekaan fisik Indonesia juga bisa 17 Agustusan itu. Iya toh? Setiap negara punya yang namanya kemerdekaan fisik. Tapi kemerdekaan rohani itu selama-lamanya dan itu kekal. Ya. Maka kemudian yang kedua ini orang Kristen mundur. Tidak mau lagi ikut-ikutan dalam harapan bangsanya. Kenapa? Karena kemenangan itu dirayakan luar biasa dan seorang rabi yang cukup senior saat itu namanya Rabi Akiba menganggap bahwa Simon Bar Kokhba, pemimpin pemberontakan yang menang itu, diangkat jadi Mesias Israel. Makanya orang-orang Kristen mundur. Kalau untuk yang satu ini ya sudah, kita sayonara, selamat jalan. Kita berpisah. Orang Kristen meninggalkan Yerusalem, pergi ke salah satu kota yang namanya termasuk kota-kota Dekapolis. 10 kota Romawi, secara tepatnya di kota Pella di Yordania. Maka perhatikan sekarang, Kristen itu punya liturgi atau nyanyian-nyanyian Yunani, punya nyanyian-nyanyian Latin, Gloria in excelsis Deo, kalau Yunani Kyrie eleison, pula nyanyian-nyanyian Aramaik, Maranatha, Marana, Yesus Mesiha, tapi tidak ada bahasa Ibraninya. Padahal bahasa Ibrani di Yerusalem. Kenapa? Karena Kristen Ibrani ini meninggalkan kota Yerusalem. Karena tidak mau ikut-ikut mengangkat Simon Bar Kokhba, pemimpin revolusi, sebagai Mesias. Tidak. Pemimpinmu hanya satu, yaitu Mesias, Yesus Kristus. Ketika Hadrian kemudian mengalahkan Bar Kokhba, apa yang terjadi? Yerusalem kembali diratakan. Dan ketika itu, ini Yahudi ini supaya tidak berontak lagi, gimana ya caranya? Tidak boleh ada kata Yerusalem. Kata Yerusalem harus dihapuskan dalam sejarah. Karena setiap kali ada kata Yerusalem, mereka ingin kembali menyalakan pemberontakan. Kata Yerusalem diganti namanya dengan Alia Capitolina. Dan menurut catatan sejarah,
oleh sejarawan yang namanya Diocasius. Di atas kota Yerusalem itu didirikan kuil untuk memuja dewa Jupiter. Di atas kuil di atas bait Allah itu didirikan kuil dewa Jupiter. Yang pertama, sehingga saat itu nama Yerusalem nggak dikenal lagi. Yang kedua, nama Israel harus dihapus dari sejarah. Yang lebih menyakitkan lagi, provinsi Yudea digabung dengan provinsi Syria dan namanya disebut Syria Palestina. Padahal Palestina itu musuh bebuyutannya Israel, bukan Palestina modern sekarang. Palestina modern sekarang ini kan provinsi Turki dulu. Ini Filistin lama itu loh. Jadi yang menamakan pertama Palestina itu Kaisar Pagan, yaitu Hadrianus. Sakit hatilah orang-orang Yahudi. Ketiga, tidak boleh satu orang Yahudi pun tinggal di kota suci Yerusalem. Termasuk Yahudi yang percaya Yeshua HaMasiah. Termasuk orang Yahudi yang percaya Yesus Kristus harus keluar dari Yerusalem. Lah ini tapi ada yang tidak enaknya ini. Orang-orang Kristen yang bukan Yahudi boleh tinggal di kota Yerusalem. Kenapa? Karena kalau orang Kristen dari Batak, dari Barat, dari Jawa, kan nggak ada ikatan emosional dengan Yerusalem. Tapi kalau orang Yahudi, entah itu Yahudi Rabbinik, entah Parisi, yang Yahudi Rabbinik kan sekarang jadi Parisi, entah itu Nasrani yang percaya Yesus kepada Yesus orang Nazaret, Yerusalem segala-galanya karena nasionalisme, patriotisme. Kristen non-Yahudi boleh tinggal di Yerusalem. Yahudi semuanya nggak boleh tinggal di Yerusalem. Akibatnya terjadi perseteruan antara Yahudi dengan Kristen. Gitu loh saudara-saudara. Lalu orang Yahudi mengeluarkan kutukan terhadap orang Kristen. Inilah sejarah panjangnya begitu. Makanya sekarang tidak boleh kutuk mengutuk. Karena Kristen sekarang sudah mengampuni. Yahudi itu bagaimanapun juga akar sejarah kita. Makanya sebenci apapun, setidak suka apapun terhadap ras yang namanya Yahudi, orang Kristen tidak boleh mengutuk mereka. Kita harus mengasihi, apalagi lewat bangsa Yahudi ini kita berhutang keselamatan. Amin. Memberkati bukan mengutuk. Makanya Yesus mengatakan, apakah Yesus kehilangan iman yang lurus, iman yang benar karena penolakan orang Yahudi? Tidak. Yesus membedakan. Kalau soal teologi, soal iman, Yahudi benar. Orang Parisi metode mengajarnya dipakai, nggak apa-apa. Mereka duduk di atas kursi Musa, artinya apa? Boleh mengajar. Kalau mereka mengajar, kamu dengarkan. Tapi kelakuannya jangan kamu contoh itu loh. Tapi orang Samaria, apa Yesus membenarkan? Enggak. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Allah yang kami kenal, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Karena Mesias itu lahir dari suku Yehuda, bukan suku Lewi, bukan suku Yusuf yang melahirkan orang Samaria. Apalagi orang Samaria telah melakukan sinkretisme, mencampurkan Allah Israel dengan dewa-dewa asing. Nah, inilah sikap kita sebagai orang Kristen. Lalu bagaimana hal ayat 33? Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Berarti bukan kerajaan dunia, karena kerajaannya tidak berkesudahan. Jadi saudara-saudara jangan minder dengan siapapun yang disebut dengan Yahudi. Karena apa saudara-saudara? Yahudi yang sekarang beda dengan Yahudi zaman Kristus. Jadi pada tahun 1947 yang tadi saya sampaikan, saudara-saudara, terjadi apa? Penemuan naskah Laut Mati. Dan dalam penemuan itu ternyata orang Yahudi yang lebih tua dari Yahudi sekarang, namanya Esseni, ditemukan di gua keempat. Ada 11 gua. Di gua keempat itu mereka punya tafsiran terhadap kitab Nabi Daniel. Dan apa yang dikatakan? Dalam naskah Qumran
kode naskahnya 4Q246, kolom kedua, baris pertama, disebutkan apa? Bereh diel yitamar ubar elyon yikrone. Mereka akan memanggilnya anak Allah. Dengan sebutan anak Allah yang maha tinggi, mereka akan menyebutnya. Persis dengan yang tertulis di dalam Injil Lukas 1:35. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang kau lahirkan disebut kudus, anak Allah. Jadi orang Yahudi yang lebih tua daripada Yahudi modern, dokumennya ditemukan di Laut Mati, Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu adalah anak Allah. Maksudnya apa? Firman yang menjadi manusia. Lalu diulang lagi pada ayat 36. Elisabet sanakmu itu sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6, dan seterusnya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita mencontoh imannya Bunda Maria. Nah, kiranya firman Allah ini dengan bukti sejarah, dengan bukti pendalaman iman atau teologi, kita sekarang paham bahwa iman Kristen itu bukan main-main. Kalau bahasanya anak sekarang, bukan kaleng-kaleng. Memang luar biasa. Amin. Kita bisa membuktikan itu. Karena itu kalau saya kadang-kadang kalau dialog, ndak percaya Bapa, Putra dan Roh Kudus, karep-karep mulah ora percaya. Mengko utek murah tekan, makanya ojo daki-daki pertanyaanmu. Tak takoni, ngene kuwi ora roh kok. Dhisik endi Gusti Allah kalau firman Allah itu loh. Saya mau tanya, waktu Allah itu bertemu dengan Musa kan nggak bisa dilihat ya. Tapi setelah di dalam kisah Yakub berkumpul dengan Allah itu kan sampai berkelahi ya. Gitu. Jadi maksudnya yang pertama nggak kelihatan, nggak bisa dilihat. Yang kedua itu Yakub waktu berkumpul dengan Allah kan berkelahi gitu ya, seakan-akan kelihatan bentuknya gitu loh. Jadi antara Allah yang itu, terus ada yang lagi yang katanya waktu zaman itu Allah itu dengan teofani ya, seperti malaikat Allah gitu loh. Jadi kan akhirnya kita agak bingungnya, satunya nggak bisa dilihat, satunya berkumpul dengan Allah, dan satunya malaikat Allah seperti teofani gitu. Yang dari ketiganya itu gimana gitu? Itu aja. Kok Tuhan bisa berkelahi gitu ya? Itu di pasal Kejadian ya, ayat 32, mulai dari ayat 22. Perhatikan kata demi kata, ayat demi ayat sekarang. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia memberangkatkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Yang bergulat bukan Allah, tapi seorang laki-laki. Bahasa aslinya Hais, seorang laki-laki. Ketika orang itu kembali lagi, seorang laki-laki itu, bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Dan ketika ia bergulat dengan orang itu, bukan bergulat dengan Allah, bergulat dengan orang itu, lalu berkatalah orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Berkatalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya Yakub. Lalu kata orang itu, selalu dikatakan Hais, is itu laki-laki. Kalau bahasa Ibrani is itu laki-laki, Isah itu perempuan. Jadi Hais orang itu. Namamu tidak lagi disebutkan Yakub, tapi Israel.
sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Di akhir daripada pergulatan Yakub dengan laki-laki itu bergumul dengan Allah dan manusia. Jadi ini yang benar disebut teofani, penampakan ilahi. Jadi yang datang Tuhan itu berteofani lewat apa? Lewat angin sepoi juga bisa, lewat malaikat juga bisa, malaikat dalam wujud manusia juga bisa, tapi Allah tetap bisa tidak dilihat dalam wujud kekalnya. Tapi teofani itu menggambarkan karena Tuhan yang ada, yang sudah ada, yang akan seterusnya ada tadi tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Makanya supaya dia dikenal manusia, dia menguji manusia lewat apa yang bisa dilihat manusia. Itu kira-kira jawaban orang Yahudi, jawaban Kristen, mulai dari rabi-rabi Yahudi sampai Martin Luther sampai Calvin sama. Ini yang disebut teofani. Contohnya, Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api. Pertanyaannya, apakah lidah api itu Roh Kudus? Nah nanti kalau lidah api Roh Kudus ada rumah kebakaran, Roh Kudus membakar rumah kan gitu, ya kan? Tapi Anda percaya bahwa Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api? Api yang khusus itu, bukan setiap api itu ada Roh Kudus, ada Roh Kudus. Nah nanti kan susah kalau begitu. Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Apakah burung merpati itu Roh Kudus? Ayo sekarang. Tapi simbol kehadiran Roh Kudus. Lah kalau Roh Allah bisa turun dalam bentuk lidah-lidah api, dalam bentuk merpati, apalagi dalam bentuk manusia. Lah inilah yang bergulat dengan Yakub, bentuk manusianya itu apa namanya? Penjelmaan dari malaikat dalam bentuk manusia. Nah, kemudian kok memberkati ya karena dia membawa nama Tuhan, utusan Tuhan. Maka di dalam Alkitab yang lain itu disebutkan malaikat yang bertemu dengan Yakub itu. Nah, kemudian saudara-saudara, namanya disebut tidak lagi Yakub tapi Israel yang bergumul dengan Allah dan manusia. Jadi bergumul dengan Allah itu artinya situasi-situasi yang dia menangkan ketika dia melawan ketakutan karena dikejar-kejar kakaknya. Konteksnya kan gitu. Dia ketakutan karena sendiri, bayangan-bayangan akan masa depan yang suram, bayangan akan keterancaman dirinya, itu mengganggu dia. Apa yang terjadi ketika kita melakukan itu? Kita bisa kehilangan iman. Kita bergumul, Tuhan ini ada apa enggak? Tuhan ini benar apa enggak? Masa Tuhan meninggalkan saya? Antara iman enggak beriman, antara meninggalkan Tuhan dan tetap ikut Tuhan apapun kejadiannya, inilah bergulat dengan Allah. Bergulat di dalam rohaninya. Apakah Tuhan itu hadir? Sebaiknya saya tinggalkan dia saja. Makanya kata ada untuk Tuhan itu bermakna dua. Ada secara eksistensial, ada dalam keberadaannya yang kekal, maka aku ada yang aku ada. Tetapi ada yang kedua, kalau engkau mengakui keberadaannya, dia hadir padamu. Kalau kamu tidak mengakui, dia tidak ada bagi kamu. Paham yang saya maksud? Nah itulah, maka kata yang diterjemahkan, dia akan menjadi Allahmu. Itu bahasa aslinya, dia akan ada bagimu. Diterjemahkan akan menjadi Allahmu. Karena apa? Karena kalau kita mengundang Tuhan, dia hadir, ada dalam hidup kita. Tapi kalau dia menolak, ya dia tidak hadir. Itulah bergumul dengan Allah. Tapi bergumul dengan manusia yang kelihatan tadi, yang kelihatan secara fisik tadi, hais orang itu, laki-laki itu pergumulan. Tapi akhirnya Yakub memenangkan. Fisiknya dia ditandai di kena sendi pangkal pahanya. Maka sampai hari ini orang Yahudi tidak boleh makan daging di sendi pangkal paha. Kalau Anda Batak boleh. Karena ini hukum bagi orang Yahudi. Kadang-kadang kita ini lebih Yahudi ketimbang Yahudi, ya kan?
Hukum Yahudi itu ada 3. Ini mumpung pertanyaannya berkaitan ya. Itu Anda bisa membaca di Ulangan pasal 6 ayat 20. Kita bisa baca aja Ulangan pasal 6 ayat 20. Ya, apa menjadi apa namanya hukum Yahudi? Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, peraturan, peringatan, ketetapan, peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Jadi ada peringatan, ketentuan, peraturan. Ini bahasa Ibraninya edot, hukim, dan mispatim. Maka teks bahasa aslinya VH edot, VH hukim, VH mispatim, siwah adunai Elohika etchem. Bahasa aslinya. Saya nggak kerpek loh, nggak ada loh bahasa aslinya. Hafal sendiri. Artinya apa? Yang pertama peringatan. Ini untuk Israel. Contohnya peringatan itu, Sabat itu peringatan. Karena pada malam hari Tuhan menuntunmu dari tanah Mesir itu kan. Kedua, jangan makan daging di pangkal paha, sendi pangkal paha, memperingati kegigihan Yakub. Jadi artinya apa? Pelajarannya bagi orang Israel, ya, simbolnya bagi Israel, pelajarannya bagi Israel dan bukan Israel. Karena setiap manusia itu mengalami pergumulan yang kira-kira sama dengan Yakub, ya, menghadapi ketidakpercayaan lagi kepada Tuhan, kepada gereja, kepada sesuatu yang bersifat misteri, ya, sesuatu yang bersifat miracle atau mujizat, antara ya apa tidak. Ini saya percaya apa enggak, itu bergumul dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita menghadapi, kita terancam langsung oleh orang, ya, rumah kita dimalingi, itu bergumul dengan manusia. Gitu loh kira-kira. Jadi 2 itu yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita memenangkan satu, roh kita menang, tubuh kita juga menang. Tapi bagi Israel, karena dia menjadi bangsa yang dipilih melahirkan Mesias, Edot, peringatan. Pertama, ingatlah setiap kamu makan daging di pangkal paha. Kakek moyangmu Yakub dulu berjuang luar biasa. Kalau orang Indonesia lain, dulu kita melawan Belanda dengan janur kuning, kita melawan Belanda dengan bambu runcing. Apa itu berlaku bagi Malaysia? Mereka melawannya dengan pedang atau pistol. Benar apa tidak? Jadi hukum itu bersifat kontekstual. Yang dialami Israel nggak dialami Indonesia. Nenek moyangnya Israel Yakub, nenek moyangmu Yakub Tomatala, nenek moyangmu Rorim Pande, nenek moyangmu apa misalnya Suro Menggolo, ya nggak pernah mengalami itu, masa ikut-ikut. Berikut lagi, Israel harus beda dengan bangsa lain. Jangan serupa dengan dikuduskan, itu bukan Israel suci, disendirikan, dikhususkan supaya apa? Lewat jalur ini Mesias akan lahir. Makanya jangan makan anak kambing bersama susu induknya. Ya toh? Tapi kalau tadi saya makan sate sebelumnya dikasih dengan susunya kambing, enggak apa-apa, saya bukan Yahudi. Bener enggak? Di siapa itu tadi? Neng Lia misalnya, ya, enggak apa-apa. Karena itu tujuannya apa sih? Itu simbol pada waktu itu. Ketika dia masuk ke tanah perjanjian, di situ ada orang Kanaan. Orang Kanaan itu apa? Memuja Dewi kesuburan. Lambangnya anak kambing bersama susu induknya. Kekhawatiran akan Israel akan punah, Israel akan tidak bisa meneruskan generasi, itu kekhawatiran seluruh masyarakat Timur Tengah kuno. Makanya mulai cerita Abraham istrinya mandul, Zakaria istrinya mandul, itu sebuah aib. Makanya terlalu tergoda ikut bangsa lain yang menyembah dewa kesuburan yang namanya Baal, menikah dengan Asera. Kamu jangan menyerupai mereka. Itu loh kira-kira. Makanya tidak boleh makan daging bersama susu induknya. Bagi Yahudi, bagi orang Tegal nggak apa-apa makan kambing disusu dulu baru dibakar. Karena kita tidak terkait dengan simbol itu. Yang kedua, hukim.
Hukim itu adalah imamat 11. Itu juga berlaku bagi Yahudi, tidak berlaku bagi kita. Kalau nggak percaya, Anda pergi ke Israel. Di tembok-tembok, biasanya tembok-tembok kota itu ada stiker atau plakat-plakat itu disebut Sheva Misfot Bene Noah. 7 hukum berlaku bagi anak-anak Nuh, termasuk orang Batak, orang Jawa. Itu berlaku itu. Apa isinya 7 hukum Nuh itu? 1, larangan penyembahan berhala, itu universal. Abudah Zarah. 2, Kililat Hasem, larangan untuk menista Tuhan. 3, Gilui Arayot, larangan untuk melakukan imoralitas seksual, ya, karena itu air bah datang katanya. 4, Gesel, tindakan kekerasan, pembunuhan. Sefikut damim, darah tidak boleh dimakan karena nyawa makhluk ada dalam darahnya, itu simbol. Kemudian efer min hakai, memakan binatang yang masih ada nyawanya, artinya mati dicekik, itu menyiksa binatang. Terakhir, untuk menegakkan 6 hukum ini maka diperlukan mahkamah yang adil, yaitu dinin. Orang-orang asing yang melakukan 7 hukum Nuh itu dianggap orang baik. Itulah yang berlaku bagi non-Yahudi. Kalau bagi Yahudi, pertama, tidak boleh makan onta. Bukan hanya babi, onta juga tidak boleh. Mereka mengatakan Kristen melanggar Taurat, memakan babi, kamu memakan onta. Bahkan orang Arab meminum kencingnya. Ya toh? Jijik mana babi atau kencing onta. 2, kelinci. Kita suka makan sate kelinci di Telaga Sarangan. 3, pelanduk. 4, babi. Jadi itu babi dilarang itu karena apa sih? Orang nanya ke saya, Pak Bambang itu jangan apa ngarang-ngarang. Loh, saya enggak ngarang. Setiap kali saya berbicara kan ada sumbernya. Coba contohnya, ya. Contohnya silakan dibaca Kisah Rasul. Kisah Para Rasul pasal 15. Itu menceritakan tentang orang-orang Yahudi yang menjadi percaya, yaitu orang-orang Farisi yang sudah menjadi percaya, memaksakan hukum Taurat itu kepada orang-orang Kristen yang berasal di latar belakang bukan Yahudi, lalu mereka bersidang. Nah, sidang itu kemudian mereka mengirimkan surat kepada orang-orang di di Antioquia. Lalu apa suratnya itu? Bahwa kamu, ayat 29, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Berarti itu mengandung abudah zarah dan kelilat hasem, melarang penyembahan berhala dan menista Tuhan. Kemudian dari darah, sefikut damim, dari daging binatang yang mati dicekik, dari percabulan. Sistematikanya disingkat jadi 4, inilah hukum Nuh. Kemudian jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Bandingkan dengan orang Yahudi punya ajaran. Kalau orang-orang bukan Yahudi melakukan 7 hukum Nuh ini, mereka disebut sebagai orang-orang bukan Yahudi yang saleh, yang baik. Maka disebut hasede umot haolam, orang-orang luar Yahudi yang hasid itu saleh, yang baik. Inilah hukum Nuh yang dipakai untuk Kristen yang bukan Yahudi. Bagi Kristen Yahudi, hukum Musa yang dikenal dengan Torah, ya, terdiri dari 3 tadi. Nah, kan pertanyaannya, terus orang nanya ke saya, lupa itu waktu kapal Nuh itu kan di situ sudah ada yang haram dan yang halal. Berarti sebelum Musa sudah ada itu halal dan haram itu katanya. Itu bukan begitu. Halal dan haram itu kan terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Ibrani tidak ada kata haram itu. Yang ada tahir dan tame. Tahor itu artinya apa? Tahir bahasa kita. Tame itu tidak tahir. Kenapa babi tidak tahir?
ini urusan korban, karena perintah larangan makan babi bagi Yahudi baru muncul di zaman Musa. Coba kalau kita baca di dalam Kejadian pasal pasal 9. Itu yang berlaku sebelum zaman Musa. Yahudi belum muncul kan waktu itu. Apa yang dilakukan? Allah memberkati Nuh beranak cuculah, dan kemudian ayat 6. Siapa yang ayat sebelumnya. Ayat 3, segala yang bergerak, yang hidup, yang akan menjadi makananmu, aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Ini hukum Nuh ini. Tidak ada babi kan di sini. Bahkan Abraham memberi tamunya apa? Daging lembu bersama dade. Dade itu artinya apa? Bukan darah, itu kan dide. Susu. Lah itu kan bertentangan dengan Keluaran pasal 23:19. Jangan makan anak kambing bersama susu induknya. Lah Abraham menyajikan dengan susu. Abraham melanggar Taurat. Lah Taurat belum ada kok. Memang belum berlaku. Lah pertanyaannya, kenapa di dalam perahu Nuh itu sudah ada yang tahir dan yang tahor dan tame? Tahir bahasa Arab, tahor bahasa Ibrani. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat korban. Kenapa tidak memenuhi syarat korban? Ya kita baca di kitab Kejadian pasal 4. Ya. Tentang persembahan Kain dan Habel. Mulai ayat ini Habel ayat 4 juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Anak sulung kambing dombanya. Kalau kambing anaknya berapa kira-kira? 2, 3, gampang menandai kesulungannya. Sapi anaknya berapa? 2 atau 3, gampang yang sulung yang mana? Babi anaknya 12, gimana menandai kesulungannya? Jadi ini artinya tidak memenuhi syarat ini. Jadi menandai kesulungannya sulit, karena yang sulung dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan memberikan pelajaran. Hasil pertama dari kerjamu serahkan kepada Tuhan. Seperti sulung dari dombamu, serahkan kepada Tuhan. Kalau Anda kerja, gaji pertama dibawa kepada Tuhan kan gampang. Gajimu kan ada slip gajinya. Tapi kalau anaknya babi, gimana menandai? Masuk akal apa enggak? Nah, itu saya ngomong begini bukan karena teori saya mengawang-awang, tidak ada dokumennya. Ya. Jadi Kristen enggak usah kita ke Yahudi-Yahudian, ya. Kristen ya Kristen gitu ya. Kita bangga dengan warisan kita. Bagi orang Kristen yang latar belakang Yahudi, mereka masih melakukan itu sampai hari ini. Tapi kita kan bukan Yahudi. Jadi kalau kamu menuruti hukum Nuh tadi, semua sudah baik. Ya, lalu ada lagi orang Yahudi lagi ini, namanya adalah Philo dari Alexandria. Dia filosof Yahudi, lahir tahun 20 sebelum Masehi, meninggal tahun 50 setelah Masehi. Dia punya jawaban sendiri. Ini orang Yahudi ini. Kenapa babi dilarang? Baca bukunya itu, di situ ada, di internet sudah ada. Sekarang Anda cari di Google, The Special Law Volume 4, baca semua. Kenapa babi dilarang? Kata Philo, orang Yahudi ini, karena babi adalah binatang yang paling lezat di seluruh muka bumi bagi yang memakannya. Tapi bagi saya tetap kambing yang paling lezat. Ya toh? Bayangkan itu, orang Israel itu disuruh meninggalkan tanah Mesir ke tanah perjanjian. Apa yang mereka pikirkan? Masih Orde Lama. Dia membayangkan kuali berisi daging, itu mencegah sampai keluaran ke tanah Mesir di padang gurun selama 40 tahun. Padahal ada jalan yang pintas. Tuhan ingin membersihkan bangsa Israel dari ketidakpercayaan. Makanya sampai 40 tahun. Salah satu halangannya kuali yang berisi daging yang lezat. Kalau daging sapi saja begitu enaknya, apalagi daging babi. Itu kata Philo, bukan kata saya. Yohanes pasal 10. Gembala yang baik.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah?
Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.